Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini tema kita adalah membicarakan tentang yang beberapa kisah orang-orang soleh yang meninggal. Harapannya apa? Harapannya agar kita ya bisa biar mengikuti mereka seperti itu, dan ya, biar kita bisa semangat untuk mengikuti seperti mereka dan meninggal juga seperti mereka, walaupun tidak sama, paling tidak mendekati, paling tidak kita tetap meninggal dalam koridor husnul khatimah. Harapannya seperti itu. Karena kalau mungkin mau sama, ya mungkin kita nggak tahu bagaimana nanti keadaan kita. Namun paling tidak kita berusaha menyamai, menyamai. Ya, Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk di antara golongan mereka. Ya, kita membaca tentang orang-orang soleh, ya kemudian kita berusaha untuk meniru apa yang mereka lakukan. Ya, harapannya ada persamaan zahir di antara kita dengan mereka, yang kemudian kita pun juga akan terbawa pada persamaan yang batin. Mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita pun berharap nanti juga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hadis tersebut bisa bermakna positif, ya, yang terkadang kita hanya pahami hadis itu bermakna negatif, ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Ini kalau kita berusaha menyerupai orang-orang soleh, ya harapannya kita akan termasuk seperti mereka juga. Monggo. Ya mungkin ilmu kita nggak seperti mereka, paling nggak dijinggote bodoh, ya. Paling nggak, masya Allah, ya. Berusaha nyamain, ya. Bagaimana para ulama mereka berpakaian yang longgar, ya. Berpakaian yang syar'i, pakai peci kesana kemari sebagai para ulama. Harapannya apa? Biar sama dengan mereka, gitu. Penampilan yang penting kodarian, ya. Nah ini harapannya adalah biar mendapatkan sesuatu yang sama dengan mereka, walaupun tidak sama plek dengan mereka, namun harapannya kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Karena seseorang menyerupai suatu kaum itu adalah bagian dari kecintaan. Kita berusaha menyerupai para ulama, ini ada harapan yang hati kita itu cocok dengan mereka. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengatakan almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Kita berusaha menyerupainya adalah para ulama, orang-orang soleh. Harapannya nanti dikumpulkan di dalam surga insyaallah. Nggih, niku cita-cita. Nggih, terus mboten niku cita-cita kita semuanya. Ya, dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuluskan cita-cita itu dalam hati kita dan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum itu, sebagai mukadimah adalah kita mengingatkan diri kita tentang apa yang akan memisahkan kita dengan kehidupan dunia kita berupa kematian. Ya, karena ini kaitan dengan itu, ya. Terus membicarakan tentang bagaimana para ulama kita, orang soleh mereka meninggal. Kaitannya di sini adalah kematian. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, sesuatu yang tidak ada keraguan lagi, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Apa keyakinan itu? Ya, kematian, ya. Disebut dengan suatu keyakinan karena yaitulah sesuatu yang sangat yakin, pasti, tidak bisa tidak. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu mesti akan merasakan kematian. Kita semuanya, ya. Kita semuanya tidak akan bisa hidup kekal selama-lamanya di dalam dunia ini, ya. Yang panjang itu hanya angan-angan. Terus berarti angan-angan itu panjang, ini tak boleh, ya.
umurnya pendek. Umur kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Sedikit. Enten sing lebih sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, 100 tahun. Saat itu saya sudah 100 tahun. Wah, ini berlangkah nih, langka sekali nih, langka sekali. Ya. Jadi umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendek, tidak panjang. Jadi angan-angan kita itu sesuaikan dengan usia kita. Jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan, ya, sehingga nantinya lupa dengan mengejar akhirat. Orang kalau sudah sibuk dengan dunia, angan-angannya jauh melebihi umurnya, nanti akhirnya dia pun akan mengorbankan perjuangan untuk mengejar akhirat, ya. Kemudian sibuk untuk mengejar kenikmatan dunia. Terus kita masih butuh dengan dunia, tetap masih kerja, masih beraktivitas, akan tetapi jangan lupa kita memiliki tujuan yang pokok, yaitu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga ini dijadikan tujuan cita-cita yang besar, agar kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang memiliki cita-cita yang jujur untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada cita-cita yang tersebut. Jadi kematian merupakan sesuatu yang pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati, merasakan mati. Dan masing-masing jiwa itu akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Usaha kita semua nanti akan diberikan hasilnya nanti di hari kiamat, baik atau buruknya. Kalau apa yang kita lakukan di dunia itu adalah sebuah kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Kalau ternyata yang apa kita lakukan di sini di dunia ini hanya bermaksiat, berlaku buruk dan sebagainya, berlaku curang, berlaku dolim, maka nanti balasannya pun juga akan serupa dengan apa yang jadi usahanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan yang sebenar-benarnya, kita dapat rezeki yang banyak di dunia itu keberuntungan. Namun itu hanya sifatnya sementara, dan bahkan bisa memalingkan seseorang dari jalan keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan dunia kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita syukuri, tidak kita gunakan untuk berbuat taat, jangan-jangan keberuntungan dunia berupa rizki-rizki yang banyak hanya akan melalaikan kita dari jalan yang mengantarkan keberuntungan yang hakiki. Namun kalau kita bisa memanfaatkan keberuntungan dunia berupa rizki-rizki yang lebih, kita gunakan untuk perkara-perkara kebaikan, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan sejalan, yakni akan mengantarkan kepada keberuntungan yang hakiki. Mohon silahkan gunakan wasilah-wasilah kita dalam kehidupan dunia ini untuk menuju keberuntungan yang hakiki. Jadi gunakanlah dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Jangan sampai kita ditunggangi oleh dunia. Akhirnya kita disetir ke sana kemari oleh dunia. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang menjadi cita-cita kita masuk surga. Keberuntungan yang hakiki adalah barang siapa yang telah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ini dunia. Dan kita sekarang berada dalam kehidupan dunia. Kesenangan dunia itulah sifatnya, itu akan menipu dan akan bisa memalingkan dari tujuan yang hakiki.
Ya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan agar kita semua tidak dipalingkan oleh fitnah-fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin, kematian yang pasti datangnya namun belum ditentukan, bukan belum ditentukan ya, kita tidak dikasih tahu ya kapan datangnya. Sudah ditentukan? Sudah enggak? Sudah, ya. Sudah, kita belum dilahirkan matinya sudah ditentukan. Belum lahir ya mungkin. Belum lahir matinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita tidak diberitahu. Ya. Apa rahasianya? Agar kita rajin beramal. Ya. Coba nih kalau dikasih tahu jenengan nggih sedonipun mengke tahun baru tahun depan ya. Pripun? Nggih. Satu nek pun saya serak, saya stres, gitu nggih. Wah, ini pripun iki ya. Namun ada yang kemudian sih mumpung saya ada waktu maksiat sauga-ugae nggih. Ya mumpung pun kurang sedina tobat nggih. Benten kalau orang-orang itu tidak dikasih tahu kapan matinya. Hanya dikasih tahu nanti kamu pasti mati. Ya. Setiap saat mati. Ndak yang tua, ndak yang muda. Ya. Ndak setiap yang tua itu mesti duluan. Leres betul Pak? Iya leres. Ya. Begitu banyak orang-orang muda yang sudah mendahului kita ternyata mati duluan. Ya. Kalau kita lihat pohon kelapa dulu niku kana sing ceblok nggih. Nah nggih niku nggih, urung tuwa urung garing wis ceblok nggih. Dulu niku sing nom-nom niku nggih. Dan itu juga menggambarkan bahwasanya yang muda pun akan bisa mati duluan nggih. Monggo niki monggo persiapan. Nah, kemanapun kita akan menghindar, maka pasti kematian itu akan mendatangi kita. Ya, pasti. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang senantiasa kalian lari daripadanya itu akan menjumpai kalian. Ya. Ayat ini menunjukkan kita itu lari dari kematian. Terus apa Pak? Pripun lari dari kematian yang kita lakukan itu? Pripun Pak? Ya. Jenengan nek sakit berobat dan berobat belum berobat okay. Ya. Ini salah satu bentuk lari dari kematian ya. Semakin sakitnya parah semakin berobatnya semakin ini salah satu ya. Kita berusaha dari kematian. Kita mau kemana-mana hati-hati ya, hati-hati dari kecelakaan. Terus badan ya, ini adalah usaha kita untuk menjaga diri dari kematian. Kita semua tidak ada yang senang dengan kematian. Kita semua senang hidup. Terus betul Pak? Napa senang mati punan? Betul ya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala kita disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senang bertemu dengan hamba-hambanya yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan senang bertemu dengan hamba-hamba yang enggak senang pula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya siapa di antara kita itu yang suka dengan kematian? Kita semua benci dengan kematian ya. Tidak ada yang senang dengan kematian. Ya, akan tetapi maksud hadis itu ketika ada seseorang ya yang mau meninggal, maka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan surganya. Akhirnya dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Adapun orang yang kafir, tatkala dia mau meninggal ditampakkan apa nih, Bun? Nerakanya, naudzubillah min dzalik. Sehingga dia pun enggak mau bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah. Akhirnya pun juga Allah enggak mau, ya akhirnya Allah pun juga benci bertemu dengan hamba yang seperti ini, ya. Nah, naudzubillah min dzalik dari keadaan yang seperti itu. Jadi kematian itu Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya seringnya Bapak Ibu ya. Kebawa terus nih ya. Seringnya Bapak Ibu atas kematian itu ya akan menjumpai kita sekuat apapun kita lari dari kematian ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaib, kemudian kita akan dikembalikan kepada
zat yang mengetahui perkara yang gaib wasyahadah dan yang nyata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan mengabarkan kepada kita apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Terus mati ini bukan bukan akhir dari segalanya, bahkan itu adalah awal dari sebuah pertanggungjawaban. Terus nek masalah, nek pokoknya aku penting mati. Ambon ada seseorang yang mungkin terkadang seperti itu. Nek masalah sidik pengennya mati. Mati itu bukan solusi. Sehingga setelah mati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kematian sebagaimana telah kita ketahui, itu ada kematian yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Ada dua. Kalau husnul khotimah itu adalah kematian yang baik, kalau su'ul khotimah itu adalah kematian yang buruk. Keduanya ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis yang sudah ma'ruf kita ketahui bersama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakuna bainahu wa baina al-jannati illa dhira'. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal, yakni beramal kebaikan, sampai antara dirinya dengan surga itu hanya satu dhira'. Satu dhira' itu seberapa nih Pak? Bukan satu depan, itu satu sibrin. Satu dhira' itu sak menten iki dhira' niku. Hasta. Iki hasta hasta. Nah, satu dhira'. Ini menggambarkan dia itu beramal kebaikan dalam kehidupannya itu lama. Lama. Nah, kemudian di akhir-akhir hidupnya ternyata apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Catatan takdir itu telah mendahului dirinya. Ternyata dia tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak ditakdirkan sebagai penduduk surga. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka. Niku di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya rugi mboten sing ngoten niku? Rugi sekali, fayadkhuluha, kemudian dia pun memasuki neraka itu, padahal dia telah berbuat baik banyak sekali dalam hidupnya. Namun ternyata di akhir hayatnya dia menutup hidupnya dengan kematian yang menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Terus hadis ini menjadi suatu peringatan untuk kita, untuk kita terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah, beramal yang maksimal, dan dengan niatan yang tulus. Dan hadis ini pula yang menjadikan para ulama, para salaf kita, mereka khawatir dengan apa yang namanya su'ul khotimah. Tidak ada satupun di antara mereka kemudian mengatakan kami sudah yakin dengan husnul khotimah. Bahkan mereka memiliki kekhawatiran dari apa yang namanya su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari apa yang namanya su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang menentukan adanya su'ul khotimah. Dan kebalikannya, Nabi SAW juga menyebutkan ada seseorang yang mengamalkan amal keburukan sampai kemudian antara dia dengan neraka itu tinggal satu dhira', satu hasta itu lagi. Amal buruknya banyak, amal buruknya banyak. Namun ternyata catatan amal yang telah mendahulunya itu menetapkan dia sebagai ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun di akhir hayatnya mengamalkan suatu amalan ahlul jannah. Maka kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Saya teringat sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Beliau kisahkan tentang beberapa orang pemuda yang naik taksi di waktu perjalanan yang jauh, kemudian waktu tiba sholat asar, sehingga saya sholat asar madep di masjid orang taksinya. Orang-orang itu yang para pemuda itu diajak sholat, kami tidak sholat.
Ya, kami tidak sholat, para pemuda, dan kebanyakan pemuda kita kata niku nggih. Sami nama benten. Kebanyakan nggih, kebanyakan pemuda di tempat kita nggih mboten sholat. Naudzubillahi min dzalik. Monggo putra-putra ini pun monggo ini diingatkan dengan sholat. Pak sopir tadi memberikan nasihat, ya, apapun permasalahan kita, sing penting tetap sholat, ya. Kemudian satu orang di antara mereka kita sholat, kita sholat, ya. Mungkin kepala gengnya dari mereka itu, ya, kepala gengnya. Kemudian mereka pun nurut semuanya dengan satu orang yang ngomong itu sholat semuanya. Pak sopir jadi imamnya, ya, jadi imamnya. Kemudian selesai sholat, ya, ada satu yang kok sujud terus, ya, kok sujud terus ratangi dicandai, goyang kok ratangi, ya. Ternyata meninggal, ya. Ternyata meninggal. Kemudian ya mereka sangat sedih dan ada satu orang yang nangis, ya, nangis terus, dan ternyata dia itu adalah adiknya, ya. Dia ditanya, kenapa kamu nangis seperti itu? Ini kakak saya. Kami ini sudah 15 tahun tidak sholat. 15 tahun tidak sholat. Sholat sepisan mati. Wong penak temen iki. Nggih. Niku napa jenengan pilih ngoten niku? Belum tentu kita bisa seperti itu. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan hadis tadi ada. Ya, terus ada orang yang ternyata itu mengamalkan keburukan yang sangat banyak, di akhir hayatnya ternyata dia melakukan, ya, amal kebaikan, di akhirnya ditutup. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan dengan penutupnya, ya. Maka harapannya orang yang seperti tadi, ya, penutup dari akhir hayatnya ditutup dengan sholat itu tadi, itu mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya, atau menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini salah satunya yang teringat dikisahkan oleh Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah taala tentang kisahnya di Mekah yang boleh ceritakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan agar kita meninggal dalam keadaan kebaikan seperti itu adalah maknanya an yuwaffaqal abdu qabla mautihi. Seorang hamba, husnul khatimah itu adalah seorang hamba diberikan taufik sebelum meninggalnya ilal iqla'i amma yubghidullah, untuk meninggalkan sesuatu yang membuat Allah murka, maksiat, dosa, ya. Dia diberikan taufik untuk meninggalkan perkara-perkara dosa itu. Wa taubah, dan juga diberikan taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa kemudian dia bertobat. Wa nadam, dan juga diberikan taufik untuk menyesali dosa-dosanya dan maksiat-maksiatnya. Wal iqbali ala ta'ati wa a'malil khair, dan kemudian dia menghadapkan diri semangat untuk melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Jadi sebelum meninggalnya dia diberikan taufik untuk meninggalkan perkara-perkara dosanya, yang kemudian setelah itu dia semangat untuk melakukan kebaikan. Wal istiqomati alaihi hatta yatihil maut, dan kemudian dia berusaha istiqomah di atasnya sampai datang kematian dan dia berada dalam keadaan itu, ya. Ini yang namanya husnul khotimah, yang mungkin kita gampangnya adalah meninggal dalam keadaan baik, ya. Ini bukan berarti orang yang husnul khotimah harus mati dalam keadaan sholat, ya. Nah, kalau dia adalah meninggal sudah dalam keadaan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dan dia bukan meninggal dalam keadaan maksiat, mudah-mudahan dia termasuk dalam husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini adalah antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang zahirnya kita yang sikapi.
munculnya adalah sebuah harapan. Misalkan seseorang meninggal dalam keadaan sujud, maka itu adalah harapan. Mudah-mudahan itu adalah husnul khotimah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapan. Nah, adapun orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, maka itu adalah kekhawatiran jangan-jangan dia adalah su'ul khotimah. Ya. Ini kekhawatiran kita kepada orang tersebut. Ada sebuah hadis yang menunjukkan akan makna hal tersebut tentang pengertian daripada husnul khotimah yang tadi kita bacakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah menghendaki seorang hamba itu dengan kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakan dia. Ya. Maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah itu mempekerjakan hambanya? Para sahabat tidak paham. Ya, ini para sahabat, orang yang berbahasa Arab, ya, yang berbahasa Arab tidak paham tentang bagaimana memperkerjakan itu. Ya, kita juga kurang paham bagaimana Allah memperkerjakan hambanya. Maknanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-mauti, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan kebaikan sebelum meninggal. Niku contohnya nggih. Contohnya niku nggih. Ning ampun ngoten nggih, aku tak tuh maksiat sing akeh-akeh. Nggih, maksiat sing akeh-akeh. Kemudian harapane salat pisan terus mati nggih. Ampun nggih. Ampun berharap seperti itu. Ya, kita enggak tahu. Ya, orang itu juga enggak direncana nggih tadi, enggak direncana juga. Nah, ini hadis yang menunjukkan. Kemudian kita akan bacakan beberapa kisah atau kejadian dari orang-orang terbaik yang mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan seperti itu. Ya mungkin nanti silakan dibaca yang lain, yang kisah-kisah yang lain. Insyaallah di zaman kita mudah untuk mencari informasi seperti ini. Ya. Nah, yang pertama dari kisah yang pasti husnul khatimah adalah manusia yang terbaik. Sinten? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidul Anbiya, ya, pemimpinnya para nabi, manusia yang terbaik, yang beliau meninggal dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Ya, yang salah satu di antara kejadian yang mungkin kita bisa ambil adalah tatkala beliau mau meninggal, ada anaknya Abu Bakar masuk, yakni Abdurrahman bin Abi Bakar masuk dalam keadaan apa? Siwak, ya. Bersiwak. Masya Allah. Nabi SAW lihat, ya. Udah nggak bisa minta-minta, nggak bisa. Ya. Nabi SAW sudah sakit, ya, sakit. Kemudian ditawari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apa kemauan seperti itu mau diambilkan? Maka kemudian diambil, ya, dimintakan untuk diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pengen bersiwak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen bersiwak. Ya. Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjaga kebersihan apa? Ya. Pengen seperti itu. Jadi kita sholat, kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo ketika kita dalam keadaan sholat, kita berusaha dalam keadaan yang terbaik. Baju kita berusaha yang terbaik, ya, kemudian badan kita usahakan juga yang terbaik, siwaan, ya, siwaan, dan disunahkan untuk pakai minyak wangi. Monggo insyaallah usahakan badan kita yang terbaik, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beberapa saat belum meninggal, beliau melihat orang bersiwak, pengen bersiwak, ya. Harapannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan bersih. Dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wadah air, ya, wadah air yang terbuat dari kulit, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya, kemudian beliau mengusapkan
yang di wajahnya. Ya karena Nabi SAW demam yang sangat tinggi, demam tinggi sekali Nabi SAW. Yang sampai kalau seseorang itu duduk di sampingnya dia akan merasakan panasnya. Panas sekali Nabi SAW. Dan beliau usapkan ke wajah beliau dan kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah. Inna lil mauti la syakaran. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Sing bahasa kita sakaratul maut, sekarat. Nggih, sekarat. Napa sekarat niku? Napa, nggih? Sekarat. Dekati maut nggih. Sekarat itu dari kata sakaro. Sinten napa arti sakaro niku? Nggih, sakaro niku sakron, mabuk nggih. Sakron itu pemabuk. Ya, pemabuk. Jadi sakaro niku disamakan dengan keadaan seperti itu, ya ini akalnya tertutup. Ya. Kalau orang mabuk itu tertutup karena mabuknya, ya. Kalau orang mau meninggal itu tertutup karena sangat sakitnya. Keadaannya membuat akalnya itu tertutup, nggak sadar, sehingga perlu ditalkin. Ya, perlu ditalkin. Ya. Nah, Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Ya. Ini menggambarkan kepada kita kematian yang husnul khatimah itu bukan berarti yang kemudian wong tilem kemudian boten saged tangi, ya. Ya. Bukan berarti kematian yang mudah, tidak merasakan sakit, bukan. Nabi SAW orang yang paling baik mengalami sakaratul maut. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika belum melihat kematian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, saya tidak merasa iri lagi dengan berita-berita orang-orang yang mudah matinya. Kenapa? Karena orang yang terbaik saja mengalami sakaratul maut. Ya, seperti itu. Nah, karena meninggal yang mudah seperti itu belum tentu itu menunjukkan orang itu mati dalam kebaikan. Yang penting hakikatnya orang itu mati dalam kebaikan atau dalam keburukan. Sudah bertobat dari dosa-dosanya atau belum? Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa menghadapi sakaratul maut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan dari apa yang beliau dengarkan, di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Ya Allah bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Dari kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dalam imannya, para syuhada dan orang-orang saleh, ya. Wa hasuna ulaika rafiqah, mereka adalah sebaik-baik teman. Dan Nabi menyebutkan seperti ini, ya. Kemudian juga ini adalah salah satu di antara mungkin disebutkan Nabi SAW diberikan tawaran dengan kehidupan dunia ataukah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan tawaran. Dan Nabi SAW memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memilih dipertemukan dengan sahabat-sahabat para nabi dan orang-orang saleh yang telah meninggal. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan yang didengar dari beliau adalah Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Ya. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan temukanlah aku dengan teman-teman yang berada di tempat yang tinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu dan mengucapkan Allahumma rafiqil a'la, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tatkala ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka tercium bau aroma yang sangat wangi. Ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya seseorang yang paling baik di masa hidupnya dan yang paling baik di masa meninggalnya. Ya. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya pula orang yang kita kenal dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan sebagai orang yang dimandikan oleh para malaikat, al-ghasil, okay? Al-ghasil, ghasilul malaikat, atau dengan sebutan seperti itu. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Siapakah dia? Dia adalah Handalah bin Amir. Ya, Handalah bin Amir. Dia adalah seseorang yang baru menikah, manten anyar, ya. Manten anyar ini panggilan jihad. Ada panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pilih pundi. Pilih manten anyar napa besok jihad. Wah, kose nih. Nah, saya jawab nih. Nah, ini dia malam pertama dengan istrinya, kemudian panggilan jihad. Ya, panggilan jihad. Maka dia pun masuk, ingin bersuci, guyur kepalanya, namun berpikir ini terlalu lama, ya, terlalu lama. Ketika itu perang Uhud, bukan kilandung ya, perang Uhud apa ditinggal, ya, takut kelamaan, takut ditinggal, udah langsung dia belum menyempurnakan mandinya langsung pergi, ya, belum menyempurnakan mandinya, ya. Namun kemudian ya di peperangan yang sangat hebat. Ya, di peperangan yang sangat hebat ternyata qadarullah dia meninggal. Ya, dia meninggal. Nah, kemudian tatkala dicari-cari namanya kaum muslimin ketika selesai perang, maka dikumpulkan orang-orang yang meninggal. Ya, tatkala mau dikumpulkan ternyata dia dalam keadaan sudah apa? Ya, sudah mandi. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dia telah dimandikan oleh para malaikat, dimandikan malaikat lagi. Terus tidak sempat untuk bersuci, takut kelamaan bersuci, takut ditinggal oleh kaum muslimin. Maka di sini ayyuhal ikhwah, para bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Segeranya seseorang dalam mengamalkan kebaikan. Segeranya seseorang dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nilai yang besar. Allah berikan syahid untuk dirinya. Ya. Sampai kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memandikan orang ini. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah, yang kita sebut di sini juga ini adalah salah satu di antara sahabat yang meninggal sebagai orang yang husnul khatimah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita harapannya sering ngaji seperti ini. Nggih, ngaji niku ibadah mboten? Ibadah. Leres mboten? Ibadah jenengan harus yakin ya ngaji niku ibadah ya. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nek wajib niku mengamalkan dapat pahala mboten? Dapat pahala, jangan harus yakin. Nggih. Maka nuntut ilmu itu perlu usahakan. Nggih. Bismillah, enten share-sharean iki mau di-share, nggih. Di-share mboten jenengan? Di-share jadwal mboten? Nggih. Di-share nang di-share tekan kene nggih. Nggih, di-share jenengan, ora di-share tekan kene nggih. Terus mboten, Pak? Di-share. Wah, masyaallah, besok saya hadir insyaallah, nggih. Itu ada sambutan di dalam hati, bismillah hadir, nggih. Hadir bismillah, mudah-mudahan itu keinginan yang jujur disampaikan di sini jenengan, nggih. Maka tatkala setiap kebaikan ada sambutan seperti itu, ada panggilan sholat, ya Allah, masya Allah, Allahu akbar, ya Allah sudah ada bismillah, ya siapkan diri untuk pergi ke masjid. Ya, tatkala kita ada kesungguhan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan segera, maka mudah-mudahan ya semakin baik pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuknya tatkala seseorang nanti berada di atas sirat, ya, yang di atas sirat itu seseorang itu akan berjalan, ya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat kedipan mata. Secepat kedipan mata dulu, napa secepat kilat? Ya. Sing cepat sing pundi, Pak? Kedipan mata atau secepat kilat?
Kedipan mata dulu ya. Kedipan mata ya. Satu kedipan mata dulu ya. Baru secepat kilat, baru kemudian angin yang berhembus, baru kuda yang hebat dan seterusnya, sampai kemudian ada orang yang berhasil melewati sirat dalam keadaan luka berdarah, namun selamat walhamdulillah, karena ada orang-orang yang sudah terluka namun terlempar dari sirat. Nek terlempar dari sirat lebet pundi? Neraka, ya, di neraka jahanam, karena siratal mustaqim, sirat yang di akhirat itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam, ya. Nah, monggo niki untuk bersegera untuk menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahabat sinten kok? Handalah bin Amir. Yang ketiga adalah kisah kematian seorang sahabat yang menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Sinten? Sa'ad bin bukan. Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin salah satu kaum, salah satu suku yang ada di kota Madinah. Ya. Ya, kita enggak menceritakan panjang, silakan nanti dibaca kisahnya. Ya, intinya beliau ini kebaikannya sangat luar biasa. Beliau masuk Islam hanya sekitar 6 atau 7 tahun. Ya, 6 atau 7 tahun. Enggak lama ya. Sekitar itu. Kalau enggak kansa 5 6 ya. 5 6 itu sekitar itu. Kalau enggak salah ya. 31 meninggal. Nah, sekitar itu. Enggak lama. Ya, mungkin lamaan kita. Terus. Lamaan kita. Ya, ini. Ya, ketika beliau masuk Islam, langsung beliau pergi ke kampungnya, ke kaumnya, ya. Enggak halal bagi kalian yang laki-laki maupun perempuan untuk berbicara dengan saya kecuali kalian sudah masuk Islam. Ya. Langsung seperti itu. Jenenge pemimpin, oke. Jenenge pemimpin. Nek mboten pemimpin ngoten niku, ya ora ngomong ora apa-apa ora kowe nggih. Nggih, ora apa-apa ora kowe nggih. Ngono nggih. Niku. Nah, ini pemimpin yang dihormati sama kaumnya, ya. Kalau kalian enggak halal bagi kalian berbicara denganku kecuali kalian masuk Islam. Ya, dalam waktu satu hari masuk Islam semua satu kampungnya. Ya, kecuali satu orang. Ya, kecuali satu orang. Yang dia pun akhirnya juga masuk Islam, meninggal dalam keadaan belum beramal. Ya, satu itu. Ya, yang masuk Islam terakhir ya dari sukunya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, kisahnya ya di akhir daripada kehidupan beliau di perang Ahzab, beliau terluka. Ya, terluka tangannya, tak kanan maupun kiri, ya. Beliau terluka karena anak panah dari orang-orang kafir ya. Kemudian tangannya terluka dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah di dekat masjid agar tujuannya bisa sering dijenguk sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sering dijenguk, gampang pemantauannya seperti itu, ya. Nah, kemudian tatkala peperang sudah berhenti, kemudian peperangan berpindah. Setelah perang Ahzab pindah ke Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diperangi atas perintah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril perintahkan Nabi Muhammad ya untuk segera pergi memerangi ya mereka, orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Ya, mereka telah berkhianat, bersekongkol dengan orang-orang kafir ya di luar Mekah untuk mereka berkumpul sampai bisa terjadi perang Ahzab. Ya, ini. Maka mereka diperangi, dikepung beberapa hari, ya. Beberapa hari sampai kemudian mereka sadar ya mereka tidak akan dilepaskan, ya. Maka mereka pun ditawarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dihukumi dengan siapa. Kalian mau dihukumi dengan siapa? Maka mereka pilih dihukumi dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Mereka akan ridho dengan hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka mereka Nabi SAW serahkan, silahkan kamu hukumi mereka. Dan Sa'ad bin Mu'adz ya dikiranya mereka ini nanti akan memberikan keringanan kepada mereka. Ya, hukumnya Sa'ad bin Mu'adz dikira memberikan keringanan kepada mereka, namun ternyata enggak. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu memberikan hukum kepada mereka, ya, bahwasanya mereka dipenggali, ya, dibunuh mereka, ya, dibunuh. Karena pilihan ini hukum yang ditetapkan oleh
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, apabila peperangan dengan mereka ini sudah berhenti, ya, maka wafatkanlah saya dengan penyakit ini. Ya, kalau ternyata peperangan mereka masih berlanjut, maka hidupkanlah saya biar bisa memerangi mereka. Ya, ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan sakit menjadi parah dan peperangan berhenti kan dengan mereka. Selesai, ya, peperangannya selesai dan tangannya semakin parah sampai kemudian darahnya mengalir kemana-mana. Ya, darahnya mengalir kemana-mana. Meninggal. Ya, beliau meninggal dengan sakit yang ada di tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga menunjukkan seorang sahabat, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, seperti itu pun meninggal dalam keadaan sakit. Ya, sakit. Makanya nek sakit ampun gresu-gresu. Ya, monggo sing sabar, berusaha sabar, ya. Kalau itu menjadi akhir dari kehidupan kita, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, ya. Dan ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihtazzal arsy, ya, bergoncanglah arsy li mauti Sa'ad bin Mu'adz, karena kematian Sa'ad bin Mu'adz, ya, ini bergoncang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga kematian yang husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak kisah-kisahnya, ya. Ini banyak nih, ya. Dengan pun ngantuk derek, ya. Ya. Kemudian yang mau saya sebutkan lagi adalah Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah. Dengan mungkin mau ceritanya sendiri, kalau yang mau keseluruhan dibaca sendiri silahkan. Dipadosi mawon kisah saipun, ya. Dipadosi dan Google gampang aja mulai, ya. Ya, ini seorang ahli hadis dari sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ahli hadis, kalau kita baca hadis-hadis nanti ada salah satu di antara hadis itu perawinya adalah Abu Kilabah, ya. Beliau suatu ketika dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad dalam sebuah riwayat disebutkan dia berjalan patroli atau bagaimana, ya, tentara, ya, atau pasukan tugasnya patroli, mendapati suatu kemah, ya, ya, di dalamnya ada seorang yang sudah tua, tidak ada yang berfungsi dengan baik tubuhnya kecuali apa nih? Lisannya, ya, kecuali lisannya, ya. Dia dengan keadaan yang seperti itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, bersyukur kepadamu dengan rasa syukur yang mencukupi atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya, ya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqata tafdila, dan Engkau telah memberikan karunia kepadaku melebihi kebanyakan makhluk-makhluk yang telah Engkau berikan keutamaan atau yang telah Engkau ciptakan. Dengan keadaan seperti itu, monggo jenengan saged boten-boten ibu, nggih. Tangan enggak berfungsi, kaki enggak berfungsi, ya. Enggak bisa ngapa-ngapa, ya, enggak bisa ngapa-ngapa kecuali lisannya itu terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sang perawi pun yang mengisahkan ini, dia bertanya dalam hati, kenapa dia bisa sampai seperti itu, ya. Dia ingin mendekat, bertanya kepada orang tersebut, dorongannya apa? Dorongannya apa dia berkata seperti itu, dalam keadaan seperti itu kok masih terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendatangi orang tersebut dan bertanya, apa sebabnya aku bisa mengucapkan seperti itu, ya. Maka seorang tua yang sakit seperti itu dia menjawab, ya, seandainya Rabbku mengirimkan halilintar kepadaku dan sampai membakar tubuhku, ya, mengirimkan gunung sehingga menindihku sampai hancur tubuhku, dan kemudian memerintahkan laut untuk menenggelamkanku dan seterusnya, ya, maka itu semuanya tidak akan bisa mengurangi
diriku kecuali untuk bisa terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah berupa lisan. Nikmat lisan itu bersyukur. Terus dalam kaidah bersyukur niku, ya, itu adalah mengingat nikmat bukan mengingat musibah. Jadi dengan mengingat musibah niku, ya, mboten sudah bersyukur. Ya. Ya Allah tanganku yang ini, ya. Ya Allah sikile kaya ngene. Ya Allah rezekine urung oke. Ingat seperti itu sulit bersyukur. Ya. Kalau kemudian mengingat nikmat yang Allah berikan, itu akan menjadikan kita lebih mudah bersyukur. Lihat, yang dia diberikan oleh Allah yang masih waras, masih normal hanya lisannya. Dia ingat lisan, ini lisan diberikan seperti ini, kemudian dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia minta tolong kepada orang ini, karena kamu sudah menemui saya, maka saya minta tolong. Saya itu punya seorang anak yang sudah 3 hari itu sudah tidak ada dan tidak bisa ngapa-ngapa. Orang itu tidak bisa ngapa-ngapa, anaknya 3 hari tidak ada, ya, tidak ada kabar beritanya. Kinten 3 hari 3 itu sing nyuapi sinten, berarti kamu tadi 3 hari 3 malam berarti belum makan, mungkin seperti itu. Ini tidak bisa ngapa-ngapa sudah. Maka kemudian dia pun dicari, dia kesana kemari, ternyata ciri-ciri anak dengan baju ini dan ini yang ternyata ditemukan meninggal dikoyak oleh binatang buas. Ya, maka dia pun bingung untuk menyampaikannya. Ya, beliau membawakan kisahnya Nabi Ayub alaihi assalam. Akhirnya kemudian akhirnya menyampaikan juga meninggal anaknya. Ya, maka kemudian dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah mengkaruniakan kepadaku seorang anak yang tidak bermaksiat kepada Engkau. Kemudian dia pun mengambil nafas yang panjang, kemudian meninggal. Ya, masya Allah. Yang seperti ini kinten-kinten, ini harapan untuk husnul khatimah, napa suul khatimah? Husnul khatimah. Yang meninggal dalam kebaikan, seorang hamba yang sangat bersabar, kemudian dia meninggal dalam yang keadaan seperti itu. Kemudian masya Allah yang menjadi menarik, apa yang dikisahkan oleh yang mendatangi tadi, ya, dia di malam harinya ditemui oleh orang yang tadi ditolong itu, ya, Abu Kilabah ditemui, yakni dalam mimpi dia melihat orang itu berada di dalam taman-taman surga dengan memakai 2 lembar kain sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, surat Ar-Ra'd ayat ke-24. Ya, keselamatan mudah-mudahan diberikan kepada kalian karena kesabaran kalian. Maka fa ni'ma uqbad dar, alangkah baiknya tempat kesudahan itu, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo ini salah satu nawang ya, pendorong untuk kita banyak bersabar. Seorang sahabat Nabi SAW yang keadaan seperti itu dia masih bisa bersyukur. Ya, kita ujian yang kita terima pun ngaten niku napa derek? Derek bang ya. Ya monggo ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali kisah-kisah kebaikan para sahabat yang meninggal dalam kebaikan, mungkin bisa dibaca tentang sejarah-sejarah mereka. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang mungkin kita bisa baca secara ringkas tentang orang-orang soleh yang setelahnya, yakni misalkan dikisahkan oleh Ummu Hisham At-Tayyah, ya, disebutkan bahwasanya dia melihat Abdullah bin Bushr dia berwudu dan di tengah-tengah wudunya ternyata dia meninggal lagi wudu, ya, lagi wudu. Mungkin kita sering lihat dalam berita sekarang, dalam sholat tengah-tengah sholat meninggal dunia. Ya, harapan kita ketika perasaan kita ketika melihat seperti itu, ya, kita senang nggak melihat saudara kita meninggal dalam keadaan seperti itu? Senang. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, itu harapan yang baik. Ini ada seorang ulama dia meninggal dalam keadaan berwudu. Dan juga disebutkan juga, yakni
Misrah bin Muslim tatkala mendekati kematian, yakni mulailah dia membaca Al-Qur'an. Ya, ketika sudah badannya merasa tidak enak, bagaimana dia membaca Al-Qur'an. Ya. Dan kemudian sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera menuju kepadamu ya Allah supaya engkau ridho kepadaku. Maka dia pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Insyaallah. Baca Quran. Moga banyak baca Quran, ya. Ini kita nggak tahu Allah akan menutup kehidupan kita dengan amal yang mana. Yang tentang ya, harapannya itu tadi agar amal yang menjadi penutup dari usia kita itu adalah amal kebaikan. Ya, amal kebaikan. Jangan sampai kita meremehkan sebuah dosa yang akhirnya naudzubillahi min dzalik, ya, nanti jangan-jangan satu perkara keburukan yang nanti malah menjadi penutup penutup dari kehidupan kita. Padahal sekarang kita sudah pengen berusaha di sana, hadir majelis ini, sholat kita jaga. Namun kalau sampai maksiat itu tidak kita jaga dari diri kita, jangan-jangan itu yang nanti akan menjadi penutup dari hidup kita. Ya. Jadi dari hadis yang tadi kita sampaikan di awal, ketika seseorang amalnya bagus, ya, namun kok ternyata di akhir hayatnya dia melakukan keburukan menjadi penutup hidupnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam riwayat yang lainnya adalah dia beramal itu adalah fima yadharu indan nas. Maka Rasulullah SAW dia beramal kebaikan itu hanya sebatas apa yang dilihat manusia. Ya, namun ternyata hatinya itu tidak jujur, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin beramal, namun ternyata ada keinginan dunia yang dia inginkan. Ya, sebagai contoh misalkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Imam Muslim, ya, juga Imam Bukhari. Ada beberapa hadis yang semana dengan ini, yakni seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengisahkan bahwasanya kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Kemudian ada di sana seseorang, ya, yang dikenal, yang kita bawakan maknanya, yang dikenal sebagai orang yang sangat giat, sangat kuat dalam jihadnya. Ya, dalam jihadnya, perangnya sangat luar biasa. Ya. Kemudian ketika suatu hari istirahat, karena perang itu istirahat. Perang itu lereng betul? Istirahat, ya. Ketika matahari tenggelam istirahat. Ada ini yang riwayat Imam Muslim. Jadi ada seorang sahabat yang mengatakan tidak ada seorang yang mendapatkan pahala lebih besar hari ini kecuali si fulan. Kenapa? Karena dia menyaksikan jihadnya sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, Nabi katakan dia di neraka. Maka seorang ini penasaran sekali. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Padahal saya lihat dia sangat giat sekali perangnya. Ya, padahal mati syahid. Kalau mati syahid itu, ya, janjinya adalah masuk surga. Ya. Nah, kemudian dibuntutilah dia. Ya, dibuntutilah seperti biasa. Pagi hari perang, dia sangat semangat sekali. Dia sangat semangat sekali, luar biasa. Seperti biasa, ada kelompok musuh dia masuk, babat semuanya. Ya. Kemudian lukanya sangat banyak. Dia saksikan terus lukanya sangat banyak. Ternyata dia tidak sabar dengan lukanya itu. Kemudian gagang pedangnya ditaruh tancap ke itu, menjatuhkan di diri, selap ngoten ini. Terus apa yang terjadi? Ya mati, ya. Ya mati. Maka kemudian dia pun, inilah, ya, yang disabdakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun langsung segera mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan itu, ya, menceritakan itu. Jadi itu salah satu di antara bukti, ya, seorang yang semangat beramal namun ternyata terkadang menutup usianya dengan seperti itu. Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya. Ya, harus kita bersabar dengan ujian hidup. Ya, terkadang juga belum lama ini ada kisah, ya, belum lama ini
ya. Seorang ikhwan yang ya kita kan udah lama ngaji, tinggal di lingkungan ikhwan di suatu tempat, ya, lingkungan muslim, lingkungan ikhwan luar biasa, ya. Ternyata Allah tidak nyangka dia gantung diri, ya. Sopo sing nyongkok seperti itu. Kenapa? Mungkin permasalahan hidup tidak sabar dengan permasalahan hidup, ya. Monggo ini untuk ibrah kita semuanya. Ternyata ada orang-orang yang beramal sangat hebat, namun ternyata di akhir hayatnya dia melakukan seperti itu, ya. Ada juga kisah yang namanya Barsesok, okay. Napa niku? Ahli ibadah, ya. Ahli ibadah yang sangat hebat, ya. Ahli ibadah yang sangat hebat Barsesok. Namun akhir hayatnya ditutup dengan napa? Su'ul Fatimah, ya. Su'ul Fatimah. Alhamdulillah, ya. Kisahnya silakan dibaca, kisah Barsesok, ya. Kisah Barsesok. Jadi dia adalah seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa, ya. Di suatu saat Anda orang laki-laki yang memiliki satu saudari perempuan namun mau ditinggal jihad, salah satu riwayat seperti itu. Riwayat yang lain beda beberapa menyebutkannya, ya. Kemudian mereka pun menitipkan saudarinya itu ke situ. Yang dalam riwayat yang lainnya, ya, itu ingin mengobatkan saudarinya itu ke situ, ya. Ada beberapa keadaan hadis yang menyebutkan seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya dia pun naudzubillah dititipi malah Jangan ya. Itu ya. Itu fitnah setan. Sedikit demi sedikit setan menggelincirkan sedikit. Dan jangan harus baca nih mungkin biar tahu sedikit demi sedikitnya bagaimana ya. Itu sedikit demi sedikit digelincirkan sampai berhubungan hamil. Akhirnya ini lagi sampai membunuh, ya. Bunuh janinnya, enggak terima bunuh janinnya sampai dibunuh itunya. Akhirnya di akhir hayatnya setan datang. Dia kan dilaporkan kemudian mau dibunuh, ya, dihukum bunuh. Kemudian setan mendatanginya, ya. Ini dulu yang saya menyebabkan ini semuanya. Saya telah membisikkan saudara laki-laki itu untuk menitip karena perempuan itu kepadamu. Saya pula yang telah menggelincirkan kamu seperti ini. Sekarang tinggal kamu, ya. Saya mau tolong kamu, namun kamu harus sujud kepada saya, setan itu. Akhirnya sujud kepada setan. Kemudian ditinggal pergi dihukum mati, ya. Naudzubillahi min dzalik seperti itu, ya. Itu ahli ibadah, ya. Ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak-bapak sekalian, Bapak lagi, mungkin kita bisa lihat keadaan di sekitar kita nggak tahu. Ya, mungkin ada kisah-kisah yang menggugah kita di sekitar kita, itu semua sebagai pelajaran untuk kita semuanya, ya. Jadi apapun yang ada di sekitar kita jangan sampai itu menjadi sesuatu yang sia-sia bagi kita semua. Terlebih lagi kaitan dengan jenazah yang insyaallah antum semuanya belajar pengurusan jenazah, ya, cara mandikan, cara itu semuanya. Nanti kalau ternyata benar-benar mengalami, ya, mandikan jenazah, gotong jenazah sebagainya, itu jadi pelajaran untuk kita. Ini suatu saat saya yang akan dimandikan, suatu saat saya akan dipikul, suatu saat saya akan dimasukkan ke dalam lorong yang seperti ini, ya. Ini, ya, kita nggak tahu, ya, kapan, cepat atau lambat, dan mungkin pula, ya, kain kafan sudah disiapkan untuk kita semuanya. Karena kulihat kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah pasti datangnya, tinggal kita menunggu giliran kita, ya. Nah, ini beberapa kisah yang mungkin kita bisa bacakan. Sudah 9:30, sudah malam sekali, ya. Nek jenengan mau lanjutkan monggo, kalau tak sampun mawon, ya. Okay. Ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua tentang hakikat dari kematian, dan agar kita bisa berhati-hati dari apa yang namanya su'ul khatimah, ya. Intinya di sini untuk menjaga diri dari su'ul khatimah secara ringkas, yakni rajin berusaha menjaga istiqomah, ya. Jangan hanya sebatas dohir saja, namun batin harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berusaha terus berdoa, minta yang namanya akhir kehidupan yang baik, karena husnul khatimah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berhati-hatilah dari teman-teman yang buruk. Karena teman yang buruk itu akan menggeret seseorang ke dalam lingkungan mereka. Kalau kita banyak teman-teman yang buruk, jangan-jangan nanti kita ya terbawa arus dengan mereka. Ya, namun Allah Ta'ala alam bisa yang mungkin kita bisa sampaikan. Mungkin terlalu banyak panjang lebar saya ngomong, tentunya banyak kesalahan karena orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini kita dicatat sebagai amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus juga adalah Bapak tuan rumah ya, sudah menyediakan tempat. Ya, mudah-mudahan tempatnya dan keluarganya menjadi sesuatu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijaga untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.